Berisik dibuang Anies ke tong sampah Monas. Siapa yang tidak tahu Rizik Syihab? Dia adalah manusia keturunan yang dulunya pernah jadi tukang jualan obat di kapal. Lalu sempat menjadi attacker dari kaum oposisi saat Anies ingin dengan bernafsu menghancurkan Basuki Cahayapurnama. Tapi sekarang bagaimana nasibnya? Kita melihat bahwa bagaimana dia sudah redup dan ternyata waktu dicari, dia ditemukan di tong sampah Monas. Karena disitulah terakhir dia bisa ngebacot. Sebagai orang yang dicap ulama pada saat itu, manusia yang sekarang jadi sampah politik sempat menggegerkan seluruh rumah ibadah mayoritas di Jakarta. Pada akhirnya, rumah ibadah menjadi tempat kampanye politik kotor, berbau suku, agama, ras, dan antar golongan. Anies menjadi orang yang diuntungkan dengan keberadaan dari Rizik Syihab yang kalau ngomong mulutnya nggak bisa direm. Mulut kotor dari Rizik Syihab membawa rumah ibadah menjadi kotor juga, sampai-sampai berdampak kepada urusan ibadah seorang ibu yang menjadi nenek bernama Nenek Hindun. Hanya karena Nenek Hindun semasa hidupnya menjadi pendukung Basuki Cahayapurnama, ketika dia meninggal jenazahnya tidak disalatkan. Ini menjadi sebuah dampak dari busuknya mulut Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Kalaupun secara darah punya keturunan Nabi, saya rasa cara pikir dan otaknya itu keturunan penjabat yang sudah ditakdirkan untuk tidak lolos ujian sakaratul maut. Lihat saja dari mulutnya dan kata-katanya yang begitu jahat dalam mendoakan orang, menyebut Ahok sebagai kutil babi, dan mendoakan yang buruk-buruk terjadi pada orang-orang baik di pemerintahan. Itu mah lebih jahat dari setan bagi saya. Berdoa itu kan kepada Tuhan, jadi harusnya dengan penuh kegentaran. Rizik ini yang merupakan pendukung Anies berdoa dengan kata-kata makian yang begitu jahat dan kotor, hina dihina. Dan dia mengklaim dirinya sebagai ulama yang merupakan keturunan Nabi. Ini adalah sesuatu hal yang begitu menjijikkan dilihat oleh manusia-manusia normal dan waras. Tapi Anies menikmati itu dan dia begitu kembang kempis hidungnya dan mulutnya melet-melet sampai matanya kedek-kedek menikmati permainan kotor dari Rizik. Saat itu, akhirnya Rizik Syihab berkasus hukum dan polisi sudah mengantongi bukti cek pornografi dan juga tindakan kriminal yang ia lakukan. Sudah ada perjanjian tak tertulis alias perjanjian lisan yang dimana Rizik Syihab kalau bikin ulah sekalian lagi dia pasti akan dijebloskan ke penjara nggak ada ampun. Anies pun tidak bisa berbuat banyak. Tentunya kelihatan banget dari raut wajah Anies yang begitu kangen sama Rizik kalau bicara mencium kakinya sampai basah. Tapi Anies tidak bisa melakukan itu karena dia nanti dicap sebagai orang yang menjadi ekor dari manusia keturunan Timur Tengah yang nggak punya nyali saat ini buat yang dianggap keturunan Nabi. Orang yang harus menunjukkan akhlakul karimah. Artinya, akhlak yang membawa karim dengan sesama manusia bukan menjadi orang yang merupakan agen pemecah belah bangsa. Saat ini kita melihat Rizik sudah tidak punya taring lagi, karena taringnya sudah diamplas dan dia sudah menjadi kucing yang ngumpet di belakang majikan. Dan majikannya sepertinya sudah nggak mau pakai dia lagi karena terekam jejak kalimat-kalimat busuk mendukung Anies dan menghina pemerintah yang begitu kasar. Mungkin saat itu Rizik tidak sadar bahwa dirinya akan dibuang karena pengaruh yang besar dan kekuatan yang besar ia miliki saat itu. Tapi main-main sama polisi dan Tito Karnavian yang saat itu menjabat menjadi Kapolri mendukung Anies seperti yang salah perhitungan. Dia harus kabur ke Arab bertahun-tahun sampai kembali lagi dan tidak menjadi apa-apa. Dan jangan-jangan gara-gara Rizik, Arab itu diperantai dan menjadi posisi paling bawah di klasmen grup sehingga dia dibuang dari Piala Dunia Qatar. Sekarang dia sudah bebas, tapi masih ada kontrak-kontrak politik tak tertulis yang membuat dia sampai sekarang kehadirannya minim di acara Reuni Akbar 212 yang merupakan tempat kita merayakan Hari Basuki Cahayapurnama sedunia. Bukan hanya soal normalisasi Ciliwung, banjir juga dipicu siapa gubernurnya. Jokowi memiliki harapan besar terhadap harmonisasi kerjasama pusat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi banjir. Maklum ketika masih menjabat gubernur, Jokowi dibuat kecewa berat dengan istana. Banjir yang dalam benaknya harus ditangani secara sinergis pusat dan Pemprov ternyata bertepuk sebelah tangan. Ketika dirinya terpilih sebagai RI 1 dan otomatis Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur, Presiden pun menugaskan satu Basuki lainnya agar bisa berkoordinasi sesama Basuki terjadi jalinnya rapi. Gubernur dan Menteri PUPR itu lugas membuat pembagian tugas dan Pemprov kebagian merelokasi warga di bantaran Kali Ciliwung, sementara pusat mengeksekusi konstruksi normalisasi kali. Ternyata takdir berkata lain.
Abah sebagai pengganti tak sudi meneruskan program lama karena dia lebih suka terlihat mesra dan ramah kepada warga bantaran kali. Anti penggusuran pun didengungkan. Jadilah program normalisasi Ciliwung terganjal organisasi gubernur. 5 tahun hanya membawa waktu untuk penanganan banjir. Pejabat yang menggantikan Anies ketiban program lama yang dibuat mandek oleh sang fenomenal. Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan pihaknya mengalokasikan 700 miliar rupiah untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Anggaran ini masuk dalam rencana peraturan daerah tentang APBD DKI tahun anggaran 2023. Normalisasi Kali Ciliwung kurang lebih sekitar 700 miliar rupiah, kata dia. Heru menuturkan rencananya pemerintah DKI bakal membebaskan lahan di 4 kelurahan tahun depan. Dia tak mendetailkan lokasinya. Akan tetapi, Kepala Dinas Sumber Daya Air SDA Jakarta Yusmada Faisal telah menyampaikan 4 kelurahan tersebut dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI pekan lalu. Kami mendapat arahan dari Kementerian PUPR bahwa untuk Ciliwung diprioritaskan di 4 kelurahan, terang Yusmada. Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna optimistis bendungan aliran Ciliwung di Bogor dan proyek sudetan di Bidara Cina bisa mengurangi 40% banjir Jakarta. Menurut Yayat, hal tersebut sebetulnya sudah sesuai dengan kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal memanfaatkan pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi yang bisa kurang 30% wilayah banjir di Jakarta. Pembangunan waduk itu bisa kurangi potensi genangan yang terjadi. Artinya dengan ditahannya air di waduk atau bendungan, potensi wilayah genangan bisa berlaku kurangnya, ujar Yayat. Intinya persoalan banjir Jakarta ternyata ada kaitan dengan kepedulian seorang gubernur, karena sejak awal apesanya berkonsentrasi untuk memuluskan jalan menuju istana. Teriakan korban banjir di wilayahnya hanya dianggap angin sepoi yang membuat tidur nyenyak. Dan kini setelah lengser, dia pun mulai menuai hasil ketidakpeduliannya. Seharusnya bentuk upaya memuluskan jalan ke istana tidak berupa pencitraan, melainkan sungguh-sungguh bekerja sesuai tupoksi. Namun karena bawaannya hanya sebatas mampu bicara, akhirnya buahnya adalah dibicarakan sebagai piawai berbicara semata.